Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, coba kita ikuti video berikut ini. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena saudara, kami datang pada sore hari ini, saudara. Nah, dalam video tersebut bahwa kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa. Kata-kata semacam ini dengan berjalannya waktu yang sudah ratusan tahun mendoktrin pribumi bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa sudah menang untuk menguasai negeri ini. Muhibbin, sahabat muslim dimanapun berada, kita coba sadar bahwa mereka ini adalah pendatang, orang-orang yang didatangkan Belanda. Untuk apa? Untuk menandingi ulama-ulama Indonesia yang memberontak kepada Belanda. Ini fakta sejarah. Setelah berjalannya waktu, mereka berada di atas angin, tidak ada peduli anak bangsa selama ratusan tahun untuk menghentikan arogan mereka. Baru di era zaman Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada hari ini, artinya di setahun terakhir ini, maka banyak pribumi yang sadar, banyak ulama yang sadar dan berani bersuara atas kearogansian kelompok Habib Ba'alawi terhadap bangsa Indonesia ini. Lihat barusan yang mengatakan kami adalah pemilik bangsa, apa tidak terbalik? Jadi yang dia tidak memiliki, dia mengaku memiliki. Membalik-balikkan sejarah. Yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi. Bahwasanya yang umum sudah keturunan Nabi aja tidak pernah ngaku-ngaku. Darah Nabi ada pada dalam diri saya. Tidak ada yang gitu, kecuali kelompok Habib Ba'alawi yang selalu membangga-banggakan nasab mereka kepada Rasulullah, padahal bukan. Padahal bukan itu. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, pantas kita hari ini sadar, harus menyadarkan teman-teman kita. Dan ini bukan sesuatu yang gampang, menyadarkan pribumi yang sudah dipengaruhi oleh kelompok Ba'alawi. Kenapa? Banyak memang sebagian dari muhibbin yang memang mengaji kepada mereka. Banyak. Bahkan para ulama ada yang mengambil menantu dari habaib. Walaupun habaib sendiri berpegang teguh tidak akan menikahkan habibahnya kepada bangsa Indonesia karena rendahnya kasta bangsa Indonesia. Tapi itu hanya lelucon aja. Faktanya bangsa Indonesia ini lebih baik martabatnya daripada mereka semua. Mereka ini pendatang, mereka ini penjajah, lantas muhibbin pribumi menyembah-nyembah mereka. Ini loh yang terbalik faktanya. Kalau kealiman jangan melawan ulama Nusantara, tidak bisa, tidak bisa. Indonesia ulama Nusantara kealimannya tak akan tertandingi oleh mereka. Imigran Yaman itu aja. Maaf ya, ini bukan masalah tentang aulia-aulia. Kalau di kelompok habaib ada aulia, ya pantas dihormati memang. Karena apa? Mereka aulia Allah, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak menyakiti, orang-orang yang pantas untuk dihormati.
para aulia-aulia dulu, para habaib yang mempunyai moral tinggi kepada bangsa Indonesia. Tapi kalau yang sudah oknum habaib, artinya mereka mengaku dzurriyyah Nabi padahal bukan, masa masih harus dihormati? Kalau dulu Bayai Holil Bangkalan dari jauh sudah mencium bau Habib, yaitu Habib yang benar, bukan oknum Habib yang bikin onar. Kalau bau Habib yang bikin onar, saya kira muntah, bisa muntah. Lihat tingkah lakunya. Masa akhlak Rasulullah semacam itu? Sungguh jauh dari kenyataan yang ada. Sahabat muslim dimanapun berada, saatnya pribumi bangkit, para ulama bangkit. Untuk apa? Menyadarkan warga bangsa Indonesia, disadarkan bahwa mereka ini akan diperalat. Orang-orang pribumi diperalat. Seperti demo itu, siapa yang di atas tadi itu mengatakan, kami pemilik bangsa, kami majikan kalian. Berarti pribumi ini adalah jongosnya gitu. Tidak terbalik ini. Nah akhirnya nanti kalau ada masalah yang diadu siapa? Ya pribumi. Mereka dari atas cuma koar-koar. Jadi pribumi dan pribumi nanti yang perang itu. Itulah taktik penjajahan mereka. Itu. Coba kita semua sadar, kembali pada jalan yang benar, bahwa kita sudah dijajah ratusan tahun secara mental lewat doktrin agama, Sahabat muslim dimanapun berada, dari pidatonya itu aja kita menyimak, itu kan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah itu. Sebenarnya otaknya ini kurang waras menurut saya kalau ingin menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi. Pembangunannya mulai dari desa sampai seluruh Nusantara, jalan tol nyampe, itu fakta. Mana ada pembangunan selama hidup ini kayak Pak Presiden Jokowi? Paling banyak pembangunan yang dilakukan. Oh, hutangnya banyak. Ya memang harus hutang. Kalau tidak hutang, mana bisa membangun. Itu. Jadi urusilah golongan imigran itu. Jangan sampai menjadi oposisi pemerintah yang sah. Mengajak anak bangsa untuk memberontak pada pemerintah. Itu karena kebodohan dari warga pribumi yang sudah didoktrin. Maka wajib kita semua sebagai tokoh bangsa yang sadar dan mengerti permasalahan ini, bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Habib Ba'alawi yang ada habaib itu hanya di Indonesia. Keturunan Nabi yang asli Sayyid Syarif, Sayyidah dan Syarifah, itu yang asli. Tapi yang asli jarang berkuar-kuar dalam diri saya mengalir darah Rasul, jarang itu. Menggagahkan nasab itu jarang. Kalau yang asli, justru yang palsu ini. Apa palsu? Ya palsu. Tes DNA nyatanya tidak nyambung. Bukannya tidak nyambung, mustahil nyambung. Kalau angka-angka mustahil itu apa? Karena sudah diprediksi, dari prediksi ini mustahil dia menjadi keturunan orang Arab. Karena terlalu jauh hubungan gennya itu. Ini adalah fakta. Fakta. Lantas untuk menyanggah mereka supaya bisa keluar-keluar anaknya, keturunannya Rasulullah, bagaimana? Mengharamkan tes DNA, yang mana tes DNA sudah berlaku di seluruh narkoba. Membuat narkoba palsu. Narkoba di Yaman sendiri tidak mengakui kalau Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Ini fakta ini. Kalau tidak, keluarkan statementnya secara resmi. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga pada hari ini kita semua terus bisa memperjuangkan negeri ini dari penjajahan yang sangat menyakitkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.